Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Sambas. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, dan saya di sini akan membuat video tutorial dari suatu permasalahan yang hampir sama dengan video tutorial saya yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat ya diagram berikut ini untuk menangani pengadaan suatu barang pada suatu organisasi. Dari satu permasalahan yang sudah terdapat di diagramnya. Nah, di sini saya akan membuat tabel sesuai dengan diagram yang sudah jadi menggunakan CMD atau Common Prompt. Terus yang kedua, saya akan membuat skema relasi sesuai dengan diagram. Terus yang ketiga, saya akan membuat diagram relasi antar tabel sesuai dengan diagram. Mungkin dari segi pembuatannya hampir sama dengan yang video tutorial saya yang sebelumnya. Cuman yang membedakan di sini dari suatu permasalahannya, mungkin di video saya yang sebelumnya itu menjelaskan tentang sebuah permasalahan dari operator layanan. Untuk sebelum memulai, kita harus mengaktifkan dulu beberapa aplikasi seperti SunTV. Nanti kita klik tombol startnya dari untuk di MySQL. Terus aplikasi pembuatan database-nya melalui Command Prompt. Nah, seperti ini. Sama aplikasi MySQL Workbench. Oke, langsung saja kita masuk ke Command Prompt untuk pembuatan database sama tabelnya. Jadi kita masuk dulu ke pembuatan database melalui aplikasi Command Prompt. Oke. Oke, kita sudah berhasil masuk, dan selanjutnya kita akan membuat suatu database dari suatu permasalahan yang tadi ya, pengadaan barang, inventory. Oke, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Oke, sudah ada ya. Nah, di sini inventory. Nah, database-nya sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat suatu tabel. Oke, kita lihat dulu. Jadi di sini terdapat area diagram untuk pengadaan barang pada suatu organisasi. Di sini terdapat terdapat banyak ya relasi dan entitas dan atribut dari suatu diagram ini yang sudah terhubung ya ke setiap entitas yang lainnya. Nah, pertama kita akan membuat suatu tabel. Ini kita akan jadikan satu nama tabelnya, dan di sini
atribut, dan itu ini untuk apa, pengisian suatu kolom dari database, dari tabel ya, dari tabel yang akan kita buat. Nah, oke, kita akan mulai dari entitas goods. Kita akan mulai dari entitas goods, langsung ke requirement detail, requirement sama purchase order detail. Oke, kita mulai. Di sini dari entitas goods itu terdapat atribut goods ID, nama description, current stock, sama price. Nah, kita akan membuat kolomnya. Nah, kita untuk tipe datanya pakai integer 10. Nah, nah, untuk good ID ini itu sebagai primary kayaknya. Untuk name description ini kita menggunakan tipe data varchar, kita menggunakan 30. Dan di sini ada tambah lagi ya, price. Price itu desimal. Dan di sini ada tambahan untuk kolomnya untuk menghubungkan suatu entitas ke entitas lainnya. Di sini kan terdapat entitas goods, dan di sini requirement detail, dan di sini sebagai one to many. One to many ini jadi dia itu menghubung ke dari goods itu menghubung ke requirement detail. Nah, one to many dari requirement detail ini jadi memiliki suatu polygon key, memiliki suatu polygon key dari goods ID. Jadi memiliki apa, data dari suatu goods ini.
Label, purchase order, order, Mary Kay. Simple. Oke, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat dari suatu permasalahan yang sudah terdapat dari RC diagramnya. Jadi di sini di suatu requirement detail ini terdapat polygon key dari entitas goods. Jadi requirement detail ini memiliki suatu data yang terdapat dari goods ID melalui primary key. Nah, jadi requirement detail ini memiliki polygon key dari beberapa entitas, diantaranya entitas goods, requirement, sama purchase order detail. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan polygon key ke tabel purchase order detail. Kita akan coba 2 sekaligus ya. Tadi ada kesalahan dalam pengetikan, jadi nggak bisa langsung 2 sekaligus, jadi kita harus lihat satu-satu terlebih dahulu. Polygon key UID reference POID polygon key GR detail ID reference good receipt detail. Good receipt detail. Jadi pada saat pembuatan, jadi semuanya harus sama ya. Dari nama tabelnya, mungkin dari ID-nya, pas pembuatan polygon key, jadi tidak
bakalan ada kesalahan. Jadi tidak bingung dalam pengetikan, jadi benar atau enggaknya dalam pengetikannya kan seperti ini, seperti ini. Kita akan coba, semoga berhasil. Oke, berhasil ternyata 2 sekaligus. Nah, sekarang kita akan melihat this purchase order kita. Oke, udah ya. Di sini terdapat 2 foreign key, yaitu dari purchase order ID sama goods receipt detail. Jadi kita berhasil menambahkan 2 origin key sekaligus. Sekarang kita akan menambahkan origin key ke tabel purchase order sama ke goods receipt detail. Kita menambahkan supplier ID reference supplier. Jadi teman-teman, di sini kita sebenarnya bisa menambahkan sekaligus origin key ke setiap masing-masing tabel. Nah, cuman kalau misalkan nanti ada kesalahan, jadi kita akan lebih bingung untuk mencari kesalahannya. Makanya saya hanya menambahkan suatu origin key itu dari beberapa tabel sebagian-sebagian. Jadi pas kita mencari kesalahannya nggak pusing mencarinya, nggak ribet. Jadi saya hanya menambahkan sedikit-sedikit, hanya 2 tabel dulu, terus langsung 2 tabel, terus 3 tabel, nggak langsung sekaligus semuanya. Oke, ini udah berhasil. Kita cek dulu. Purchase order. Oke, udah. Supplier. Udah masuk originnya. Sekarang kita akan menambahkan origin key selanjutnya.
Oke, sudah berhasil. Oke teman-teman, jadi kita udah kelar menambahkan suatu polygon key-nya ke masing-masing tabel untuk menghubungkan, untuk merelasikan. Jadi sekarang kita akan membuat tabel relasinya. Jadi untuk buat tabel sesuai diagram menggunakan CMD kita udah sekalian sama menghubungkan atau menambahkan polygon key-nya. Dan sekarang kita akan buat diagram relasi antar tabel sesuai dengan diagram. Oke, kita masuk ke aplikasi MySQL Workbench. Nah, kita ambil database inventory. Kita mengambil database inventory yang sudah kita buat tadi beserta tabel dan atribut-atributnya yang sudah dihubungkan yang sudah ditambahkan polygon key-nya. Ini kita next. Nah, kita next. Oke. Kita next. Oke, finish. Nah, di sini kita udah lihat di sini ada banyak sekali tabel ya yang sudah kita buat tadi dari database inventory. Nah, untuk diagram relasi antar tabelnya sudah kita buat ya dari diagram yang ini. Sekarang kita akan buat suatu skema relasinya sesuai dengan diagram ini. Oke. Yang pertama. Oke teman-teman semuanya, di sini saya udah selesai untuk membuat skema relasinya dari sebuah diagram inventory. Dan semuanya teman-teman, di sini untuk pembuatan database-nya udah kelar sama penambahan polygon key-nya. Terus untuk
apa? Nah, untuk tabel relasinya udah tersusun dengan rapi. Oke. Dan untuk skema relasinya sudah dibuat. Oke, teman-teman, hanya itu saja di pembuatan video tutorial kali ini. Jadi jika saya hanya terus meminta maaf, dan takutnya dalam pembuatan video tutorial kali ini saya ada kesalahan dalam pembuatannya, mungkin membuat Anda bingung, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pesan untuk teman-teman yang lagi di rumah, tetap jaga kesehatannya dan semangat untuk puasanya, dan jangan lupa ibadahnya nomor satu, diutamakan ibadahnya yang rajin, karena setiap segala sesuatu itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memohon terus dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua akan diberi kesehatan dan kelancaran. Oke, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.